Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam segini ya di channel Cahaya Gumelar ya. Dan tentunya kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya, ngobrol santai. Bagaimana kemudian bersama narasumber kita agar hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan, hal-hal dengan kesenian begitu ya, ini bisa lebih maksimal lagi begitu ya. Nah, sudah ada narasumber dan juga tentunya saya ditemani berdua nih kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Kalau untuk di kitanya nih dari Cahaya Gumelarnya ada dua, ada Jailan Nursiha dan juga saya Rehanul Mudin, dan tentunya narasumbernya adalah Teret. Ini dia Bapak Haji Danto selaku Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi ya, dari fraksi Gerindra ya Pak ya. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak ya? Tos dulu. Tos dulu. Iya. Tos dulu. Aman ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelumnya saya mau mengenalkan diri. Ya, Haji Danto, sosok yang lahir di Cikarang, gede di Cikarang, dan mengabdi juga Cikarang dan sekitarnya. Nah, kita bertepatan di Cikarang Pusat nih sekarang nih, di Hegar Mukti, di Sanggar Cahaya Gumelar. Saya ngedengarnya dari dulu itu, dari tahun jebot itu. Bahkan saya semenjak SMP pun udah mendengar tuh Cahaya Gumelar. Ya inilah sosok Cahaya Gumelar yang kalau bahasa istilahnya layamutu walayahya. Iya. Hirup ente, paeh ente ya. Nah inilah Hidup segan mati kita, tak mau ya. ya kita sebagai, betul sekali ya, kita sebagai lembaga dan ataupun dari pemerintahan harus hadir. Tentunya saya dari legislatif harus punya dorongan juga dari eksekutif, karena pada akhirnya kebijakan kita untuk merealisasikan daripada hasrat ataupun syahwat mereka itu tentunya dari kebijakan anggaran. Sebagai pelaksana ataupun sebagai muatan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentunya tentang Undang-Undang Kemajuan Budaya. Di sana sudah terlampir, sudah tersirat, bahkan tersurat bahwa pokok-pokok pikiran masyarakat itu harus diakumulasikan menjadikan suatu regulasi. Nah, kita sedang bergerak di Jawa Barat pun harus kita perbaiki pergubnya karena sudah tidak real lagi. Itulah Kang, karena budaya itu ya dianggapnya sebelah mata kayaknya. Ya, memang kalau kita berbicara budaya itu sesuatu kehidupan yang non komersil. Namun di sini berdasarkan substansi dari undang-undang yang terbaru adalah sebagai fundamental, pondasinya suatu hidup berbangsa dan bernegara. Kan kalau dulu ada pepatah, budaya kita adalah merupakan suatu ciri Identitas. identitas. Majunya suatu bangsa dan negara itu tergantung budaya. Hancur dan majunya suatu negara itu kita lihat dari budayanya. Betul. Dulu ada siloka dari orang tua, kita jangan terlalu melihat ke barat, dan akan terjadi kiamat pada waktu matahari terbit dari barat. Ciri-ciri kiamat itu sekarang sudah mulai, artinya kita melihat mengkiblat ke barat itu, banyak anak-anak kita sudah mengadopsi atau paham benar dengan budaya-budaya barat, seni barat, terutama dengan seni Korea, apa namanya sekarang? K-pop tuh ya, ya. Bahkan ya K-pop gitu. Nah, kita bedah. Sekarang undang-undang dari nomor 5 tahun 2017 itu ada yang namanya objek kebudayaan ya. Ini ada 11. Termasuk yang terpisah itu adalah budaya tentang destinasi gitu. Nah, ini pelaku seni dan sebagainya. Ini harus kita pertahankan. Nah, maunya saya ini kedepannya baik kalangan mahasiswa, kalangan senior, kalangan adik-adik itu tidak lepas, tidak putus. Jadi secara estafet kebudayaan itu harus benar-benar dijaga. Ada yang namanya pewarisan budaya, pelaksanaan budaya, ada yang namanya atensi budaya, itu perlu
dipahami oleh kita. Ya, banyak sekali sekarang pewaris budaya itu tidak paham. Kita di sini pemerintah harus hadir secara meregulasikan. Apa sih yang disebut pewaris budaya? Yaitu saksi hidup ataupun benda. Artefak-artefak yang ada itu menjadikan dasar bahwa budaya kita itu ada semenjak dahulu. Nah, itu. Ketika kita di Bekasi ini karena banyak sekali komunitas yang aktif, yang proaktif, saya bangga itu. Nah, namun di sini perlu dukungan juga untuk merealisasikan ataupun mengkerucutkan dalam suatu undang-undang regulasi. Karena pada akhirnya akan muncul dengan nomenklatur dari segi judul kegiatan. Judul kegiatan yang ada di pemerintahan, baik pusat, provinsi, ataupun daerah tingkat kabupaten dan kota. Ini yang kawan-kawan juga harus dipahami dan perlu dukungan. Saya baru pulang dari Bandung. Di sana ternyata ada suatu perlakuan terhadap pelaku seni dan budaya itu loh. Jadi mereka yang menjadikan pelaksana budaya atau penggiat budaya, bahkan pewaris budaya itu sekarang agak diperhatikan. Oke, ini mungkin juga pelajaran juga nih. Ya, ini sebagai studi banding nih. Studi banding ya gitu ya. Pak Guru Asam nanti. Soal gini, saya masuk, rumahnya sederhana tapi ada ruang untuk latihan tari dan sebagainya. Nah terus saya nanya, ini bagaimana dengan kegiatan yang lainnya, terutama tentang ibadah, sholat dan sebagainya. Oh Pak, ini ada waktunya jam sekian, bersepakat untuk berhenti tidak latihan. Jadi keberlangsungan ini diperhatikan begitu ya Pak ya. Terus berlaku lagi setelah ditentukan jam dan hanya berapa jam gitu. Nah saya lihat tuh dekat masjid mereka banyak gitu. Jadi tidak mengganggu, ya kita tidak mengkulturkan. Ternyata mereka juga tidak alergi bahwa budaya itu memang lain konteksnya dengan agama gitu. Jadi beriringan berjalan begitu ya, berjalan jadi beriringan kalau begitu ya. Agama kita dikuatkan dengan suatu hal yang tekun namanya budaya, karakter kita, inilah kita sangat elok gitu. Apalagi kita orang beragama, ada norma-norma suatu etika, akhlak, kehidupan kita tertuang dalam agama kita. Ya, maaf ya itu saya tidak tahu masalah itu karena tidak terlalu lebih jauh. Itu udah urusan para kiai dan sebagainya. Karena saya juga pernah pesantren. Kalau ada orang menanya nggak tentang saya, kenapa sih turun ke seni gitu? Begini tanya balik. Mau nanya itu nggak? Ya, jadi kan mungkin tadi ya dari latar belakang pernah di pondok pesantren begitu. Ya. Kenapa sih dari latar belakang agama begitu ya mungkin ya. Kemudian kenapa memilih jalur seni begitu. Nah, bolehlah kita wakilkan pertanyaan itu, Pak. Silakan Pak dijawab lagi, Pak. Saya sarung kate kemana? Rehan. Gini Pak Rehan. Ya. Dalam hal konteks dulu berangkat, saya menjadi legislatif tahun 2014, aktivasi saya tahun 2012, saya sudah menggaung-gaungkan tentang seni dan budaya. Inilah tujuan kita. Pada waktu itu, saya pribadi secara tidak menyadari bahwa jargon saya itu kuatkan ekonomi kita, tapi berdasarkan budaya dan jati diri. Pada waktu itu, iya tentunya kita harus kuat ekonomi. Itu modal dasar untuk apapun. Contoh, seorang ustadz guru ngaji, ya ketika dia tidak ada biaya untuk ngajar ngaji, pada waktu itu pas jam ngaji, murid sudah ngumpul di pesantrennya atau di padepokannya atau di rumahnya, gurunya sedang ngojek, tanggung, ngompreng belum balik. Saya nanya tuh ke Bu, si Akang kemana? Can balik. Itu murid belum ngumpul nih. Nah ini ngaji gimana nih ngaji? Ya nungguan balik heula meureun Pak Haji. Lah emang kumaha? Ya mun teu ngojek heula mah boro-boro keur meuli minyak, meuli bayar listrik, meuli kapur kita mampu. Nah, di sini nih ya. Yang berarti kita ekonomi harus kuat itu harus ada suatu perhatian dari pemerintah. Nah, sekarang alhamdulillah ada program UMKM dari klasifikasi mikro dan makro. Tentunya
Nah, kembali nih UMKM jangan hanya kamuflase dan kepentingan politik pada waktu itu, maaf ya, ketika orang yang pendukung lurahnya diprioritaskan, tetapi yang tidak mendukung itu dikesampingkan. Padahal mereka itu aktivasinya luar biasa, inputnya, indikatornya bagus. Ya seorang guru ngaji ya. Nah jangan begitulah gitu. Ini terjadi bang. Ini terjadi di suatu daerah ketika seorang pemuka agama ekonominya nggak kuat. Alhamdulillah dia tetap konsisten ngajar, tapi dia cari duit tidak dikesampingkan. Tapi cari duit itu hal-hal yang sifatnya bertentangan ataupun tidak ada suatu korelasi dengan jati dirinya seorang guru ngaji. Gitu kan. Mungkin analogi tadi yang dimaksud sama Pak Haji itu lebih kepada penggiat seni, gitu kan. Dianalogikan sebagai guru ngaji dan penggiat seni pun harus bisa menopang ekonominya sendiri. Begitu. Tadi kan begini, saya pernah ke beberapa sanggar seni ketika PPKM berlangsung. Ini parah sekali ya, dan menyedihkan sampai ada yang terparah ngejual ini alat-alatnya itu. Ya akhirnya saya bayarin juga sih. Artinya gini Pak, ada keterpurukan ekonomi selama pandemi begitu ya. Kemudian langkah-langkah atau upaya-upaya apa sih Pak yang dilakukan khususnya mungkin sebagai konteks sebagai Komisi 2 begitu ya terhadap pelaku seni begitu Pak? Langkah-langkahnya kan sudah tertuang, itu kan urusannya urusan wajib dilihat di undang-undang. Bahkan undang-undang nomor 32 tahun 1945 juga itu sudah di ini ya, ketahanan tentang kebudayaan bangsa dan negara kita. Nah, mengefek terhadap apa sih? Mengalokasikan anggaran yang tidak boleh diganggu. Bukan orang seni itu bukan digaji Pak, maaf ya. Ya kecuali ada maestro pawai seni secara stimulan saya wajar lah. Mereka itu setidaknya secara intensitas itu dikasih kegiatan. Kalau panjak kan begini Pak, hari ini manjak buat makan besok, besok manjak buat lusa, itu panjak loh. Gaya panjak seperti sekarang nih, gaya pelaku seni dan budaya. Ini kita bukan ini ya, ini memang demikian, tapi kita sudah merubah pola itu dengan kemandirian mereka. Nah di sini pemerintah harus hadir, jadi harus ada suatu kebijakan silang. Di lain mereka asik penggiat pengembangan seni atau mempertahankan seni berupa latihan dan sebagainya, di lain juga dia harus dikaryakan ya berupa padat karya misalnya. Yang misalnya ahli ada mereka bercocok tanam atau ahli dagang atau ahli membuat suatu narasi itu harus diakomodir. Kan kita sudah membuat undang-undang kepemudaan itu. Ya harus benar-benar digunakan itu. Jangan hanya begitu-begitu aja. Nah, kita perlu juga stakeholder atau pemuka-pemuka daerah kita itu tingkat bupati sampai bawahannya itu punya pemikiran yang cerdas tentunya. Jangan hanya begitu-begitu aja, jangan cuma copy paste, jangan cuma hanya apa yang istilahnya di jalan ditepuk baru jalan, ditepuk baru jalan gitu. Kita tidak bau, jadi harus punya R&D-nya bagus gitu. Atau engineering bagus terhadap masyarakat. Engineering itu membuat sesuatu yang lebih substansi. Kalau R&D itu langkah mana yang harus dilakukan sehingga tepat untuk keadaan seperti apapun masyarakat itu. Perlu riset dan developmentnya begitu ya. Oh iya, developmentnya harus, risetnya ya tentunya riset dari asas filosofis boleh ya, sosiologis boleh, dan akan dikuatkan ke asas yuridisnya itu. Itu kira-kira. Mengenai budaya di Kabupaten Bekasi sendiri gitu Pak Haji, apa sih yang saat ini itu akan digagas gitu oleh Komisi 2 sendiri itu bagaimana Pak? Oke, ngopi dulu coy. Ya untuk keberlangsungan pelaku-pelaku seni sendiri. Ya itu kan bahasa dari dulu, bahasa kuno lah ya. Begini ya. Insya Allah lah kita sudah membuat suatu wadah yang namanya Dewan Kebudayaan Kabupaten Bekasi yang sifatnya membungkus semua kompetensi yang ada, tidak pandang bulu. Kemudian karena ada berkenaan dengan aluran nomenklatur undang-undang bantuan keuangan itu, ada di sana sudah mengatur ini tidak bisa secara pribadi kan, ini kan uang negara.
Ini kan uang rakyat. Nah, kita kembali kalau bicara uang rakyat kan, emang rakyat itu setiap hari kan kena pajak. Ya, begitu melek matanya itu sudah kena pajak, Pak. Merokok, ngopi dan sebagainya. Abang juga nanti pakai aplikasi kuota itu akan kena pajak semua. Jadi hidup ini tidak terlepas dari pajak. Kemudian ada retribusi. Pajak dalam konotasi ada yang namanya kompensasi, ada namanya restitusi ya. Restitusi itu bagi badan dan pengusaha yang pengembalian. Tapi kompensasi dikembalikan berupa sarana dan prasarana kehidupan sehari-hari itu. Kalau pemerintah bijak, kalau restitusi itu berupa keringanan pajak atau kelebihan bayar pajak gitu. Itu semua teman saya kalau restitusi. Ya, Dan inilah kalau kita pejabat sebenarnya aturan itu sudah oke, Pak. Ya. Bagus aturan. Cuma SDM-nya kita kembalilah. Ya, mudah-mudahan kita menjadikan baldatun thayyibatun warubun gopur ke depannya. Oke ya. Dan Pak Haji sendiri kan menjabat sebagai legislatif itu sudah katakan 2 periode ya Pak. Ya. Nah, apa saja sih yang sudah Pak Haji gagas gitu untuk keberlangsungan para pelaku seni sendiri? Siap. Insyaallah, alhamdulillah, saya dari hari ini fokus terkonsentrasi super serius, Pak. Kalau dulu kita meraba-raba, ini melangkah dari mana, jalan dari mana, akan berakhir di mana. Nah, kita ada 3 substansi. Oh, ternyata kajian secara filosofisnya, historikal atau yang dibutuhkan sesuai kearifan lokal kita apa. Terus sosiologisnya kita banyak musyawarah seperti ini. Dan yuridisnya tentunya kita harus berusaha untuk menelaturkan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ya, kita sebenarnya akan memperdakan tentang itu. Ini perda belum berubah loh, Pak. Perda kita sudah 7, kalau nggak salah sudah 7 tahun ya. Tahun 2013 ya. Iya, kita kan dalam perda itu harus ada evaluasi, masa tinggal jalan 3 tahun, 5 tahun itu harus evaluasi gitu. Dan harus yang namanya direvisi kan itu. Itu tentunya di situ tugas kita. Karena sesuai kebutuhan, perkembangan zaman, kebutuhan suatu wilayah. Kan dulu mah nggak ada industri, jarang ya. Terus etos manusia juga meningkat, baik secara moral ataupun material. Nah, itu harus kita sesuaikan supaya dari ketimpangan. Nah, kita sudah melakukan itu. Saya alhamdulillah bermula dari sebagai inisiator pepadi yang ada di Bekasi. Alhamdulillah perjalanan 3 tahun sudah berdiri organisasi itu tahun 2015. Itu saya mulai dari itu. Itu hanya proses eksperimen saya. Tapi jangan diidentitaskan. Hari ini kan saya pejabat publik, tetap saya rangkul semua, baik topeng, baik yang lainnya, wayang kulit, baik semua kesenian yang ada di Bekasi lah ya. Baik dangdut, baik orkes Melayu ataupun gambang, saya akan akomodir yang berupa seni atau kegiatan seni yang ada di kabupaten kita, karena ada beberapa kategori emang klasik, ya tradisi dan kekinian gitu. Kita akomodir karena mereka kan bagian daripada konstitusi daerah kita. Dulu waktu suruh nyolok dewan ya suruh nyolok, nyolok bupati suruh nyolok, artinya kita kompensasikan berupa kebijakan gitu kita untuk mereka itu. Oke, ada lagi? Ya, Masih penasaran kayaknya? Boleh, Pak ya. penasaran banyak. Saya mau nantangin, Pak ya. Kita sama-sama cari ilmu lah, saya juga. Betul. Ya, kan argumen kita harus berdasar, saya juga. Iya. Iya. Saya tidak mau di sini ada satu statement saya itu asal-asalan, saya nggak mau. Iya. Iya, dan sebenarnya identitas tadi kan yang tadi Pak Haji sampaikan itu budaya itu adalah sebuah identitas gitu. Nah, ciri khasnya Bekasi sendiri itu sudah ada atau belum sih, Pak? Ya. Kalau ciri Bekasi itu kan kita kategorikan Pakidulan dan Pakaleran. Tentunya tadi saya katakan ada yang namanya pewaris. Pewaris itu ya saksi hidup masih ada. Contoh Pakidulan dulu ada topeng, tetap topeng Sunda, tapi tariannya itu tarian gaplek gitu, Pak. Dan kemudian
pekalerannya tetap namanya Blantek, itu dengan tarian arang-arang ya. Nah makanya saya insya Allah ini. Dan sekarang ada lahiran baru, sebenarnya itu Pencuk itu lahiran kita Pak. Tapi saya dengar ini ada yang adopsi di Karawang. Makanya segeralah saya kemarin ke beberapa komunitas dan pencipta Pencuk itu untuk menyusun dari sisi ketiga aspek itu untuk menjadikan bukti bahwa itu adalah kreasi Kabupaten Bekasi. Kalau wayang emang pewaris Sunda jelas, dan wayang kulitnya tadi wayang golek ya, bagi dua wayang golek dan wayang kulit itu pewaris keutaraan. Sekarang masih eksis alhamdulillah pakai gaya Bekasi kita, gaya Bekasi, jadi suguhannya lain. Ada hal yang lain dari karatagannya, dari sampak wayangnya ya. Kalau tentunya kalau wayang kulit kan pakai layar, tapi sekarang wayang kulit saya akan usahakan siang pun bisa berinteraksi, bisa tampil gitu. Kalau dulu kan identik dengan malam gitu, ya. Wayang golek dan wayang kulit itu. Dan kita sudah melahirkan juara dalang nasional, 3 tahun dalang cilik, 5 besar, 3 besar. Itulah hasil karya kita, yang mana Bekasi itu kan dari 27 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat kan hal yang sangat luar biasa Pak. Kita bisa 3 besar gitu. Dan kita bisa juara umum secara nasional. Luar biasa ya. Patut diapresiasi, artinya juga konteksnya di wilayah kita sendiri banyak sebenarnya potensi-potensi yang di bidang kesenian ini ya, yang untuk generasi barunya juga ya. Kalau kita lihat dari situ ya. Saya kemarin kongko-kongko ya dengan salah satu penelusur sejarah bahwa itu Sunda tua. Sunda itu untuk pelaku sejarah yang paling tua. Dia sampai internasional loh. Bali bagaimana dengan ada Gunung Agung, itu ada. Terus kemudian Jawa Barat, Jawa Timur itu. Terus Lampung, emang ada Pak komunitas Sunda itu. Dan di sana Jawa Barat emang hal-hal yang sangat ini. Ya, mungkin ketika Pajajaran dengan Majapahit itu untuk hal seni-seni dan budayanya. Kalau wayang itu setahu saya 500 sebelum Masehi, pembaharuannya 500 tahun 500 Masehi antara Pajajaran dan Majapahit. Mataram. Majapahit. Oke, luar biasa. Luar biasa Bekasi. Iya, secara akademisnya itu ada Pak, nggak sembarangan. Iya. Ada. Iya. Kita ya nanti kita sekali-kali kita hadirkan ya untuk Mungkin di lain kesempatan kita buat diskusi lagi yang lebih luas, lebih besar lagi dari ini. Tidak hanya sebatas obrolan nongkrong dan ngopi-ngopi saja, tentu yang lebih untuk meyakinkan beneran lagi gitu. Kita sejarah itu kan tadinya emang katanya harus kita yakinkan Pak. Bukti-bukti. Buktinya itu fakta sejarah ada nanti secara tertulis ataupun secara pewaris. Nah itu yang harus kita akomodir nanti, gitu. Bukan katanya. Benar. Kita kan ada peribahasanya, melihat itu lebih bagus daripada mendengar. Gitu. Jangan katanya. Betul. Makanya harus dicari tahu supaya bisa melihat. Iya, siap. Ya. Oke, Pak, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini di Sanggar Cahaya Gumelar channel pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan. Ini kenapa bisa Cahaya Gumelar ini? Nah, itu dia tuh. Nanti kita kalau ngobrol-ngobrol lagi. Gumelar kan gelar itu kan ngebuka nih. Kita gereng langsung aja yang punyanya sini. Kenapa Cahaya Gumelar? Kan disisipi dengan Jangan. Gumelar dengan sendirinya menggelar, membuka. Kalau cahaya mah kan identik dengan emang sinar sih ya. Cahaya ngaret. Ngarang. Ingkang gumilang. Iya. Ing gumilang. Cahaya ingkang gumilang, ya cahaya ingkang gumilang. Aduh, luar biasa. Ditutup sama apa namanya itu Pak? Oh, itu namanya kawen. Kawen barang namanya. Ya. Oke, baik. Pak Haji, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Saya pamit lagi. 2 kali pamit. Nanti kan kita lebih dalam lah, udah pendalaman. Betul. Jangan lupa mampir lagi di channelnya Cahaya Gumelar Channel. Tentunya jangan lupa like,
subscribe dan share. Komen juga perlu gitu ya. Biar kita tahu apa sih yang perlu kita evaluasi begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.